Warna-warni Kota kembali hadir. Berbicara mengenai masyarakat perkeretaapian Indonesia atau MASKA sebagai penggagas lokakarya peran angkutan kereta api dalam sistem logistik nasional, selalu aktif memberi pandangan demi kemajuan dan mendukung pemerintah dalam perkeretaapian Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. MASKA merupakan wadah organisasi yang beranggotakan para pakar dan profesional yang memiliki perhatian beserta keilmuan di bidang perkeretaapian dengan beragam keahlian yang dimiliki. MASKA memposisikan diri sebagai bagian dari peran serta masyarakat mendukung kemajuan perkeretaapian nasional. Didirikan pada 11 Maret 1993, MASKA yang awalnya bernama Masyarakat Pecinta Kereta Api digagas di tengah keprihatinan masyarakat terhadap banyaknya angka kecelakaan kereta api di Indonesia saat itu. Dadang Supriyatno selaku Ketua DPD MASKA Jawa Timur menyampaikan organisasi non-profit ini baru saja mendirikan Dewan Perwakilan daerahnya di Jawa Timur. Tujuannya adalah mendampingi regulator, yakni pemerintah, memberikan rekomendasi, masukan terkait problematika perkeretaapian nasional, yang mana sesuai dengan tema lokakarya kali ini, perkeretaapian di bidang logistik. MASKA ini adalah salah satu kumpulan organisasi yang non-profit, jadi masyarakat perkeretaapian Indonesia yang kebetulan di Indonesia baru dibuka Dewan Pengurus Daerah ada 5. Pertama kali adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Padang. Nah, diharapkan dengan organisasi MASKA ini yang menerjemahkan seperti yang saya sampaikan dalam sambutan saya tadi adalah suatu organisasi yang mendampingi regulator pemerintah untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait dengan problematika tentang perkeretaapian. Apakah itu perkeretaapian penumpang ataupun barang. Yang pada kesempatan hari ini adalah kita ingin membedah dan mengupas tentang peran kereta api dalam menunjang sistem angkutan logistik kereta api. Angkutan logistik. Tadi disebutkan ini adalah organisasi non-profit, Pak, ya? Iya. Apa yang melandasi sehingga munculnya gagasan dibentuknya organisasi ini, Pak? Ya, kita organisasi ini adalah beranggotakan oleh orang-orang mantan dari regulator dan juga komponen-komponen perguruan tinggi. Nah, selama ini antara regulator dan komponen perguruan tinggi tidak pernah bersatu. Nah, ini diharapkan kami ingin pemikir-pemikir dari lingkup perguruan tinggi itu bisa menyatu dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi adanya suatu gap. Ya. Nah, ini yang harapan kita. Oke, jadi MASKA ini ada yang mengatur tentang logistik, angkutan orang, ada apa lagi, Pak? Silakan. Kita berharap ada angkutan wisata. Jadi dengan adanya sekarang pembangunan double track yang ada di Indonesia ini diharapkan ada koneksitas antara potensi wilayah yang ada dengan adanya suatu prasarana yang dibangun. Tentunya harus ada membangkitkan adanya animo daerah itu sendiri. Apa yang akan dijual sehingga kalau dengan prasarana itu mencukupi maka semua lini itu bisa dikembangkan. Ekonomi, sosial, budaya, dan wisata. Memasuki usia yang ke-23 dalam Musyawarah Nasional 3-23 November 2016, MASKA bertransformasi menjadi wajah baru, di mana kepemimpinan Hermanto Dwi Atmoko selaku Ketua Umum MASKA periode 2016-2021 nama Masyarakat Pecinta Kereta Api resmi diubah menjadi Masyarakat Perkeretaapian Indonesia, namun tetap dengan tujuan yang sama, menjadikan organisasi yang dinamis dan berperan aktif dalam upaya kemajuan perkeretaapian Indonesia. Masyarakat Perkeretaapian Indonesia atau yang kita sebut dengan MASKA menyelenggarakan lokakarya nasional dengan topik mengenai peran perkeretaapian dalam sistem logistik nasional. Untuk diketahui bahwa masyarakat perkeretaapian atau MASKA ini pada awalnya dibentuk tahun 1993, waktu itu namanya Masyarakat Pencinta Kereta Api. Nah, kemudian tahun 2016 kita lakukan revisi nama dengan Masyarakat Perkeretaapian Indonesia 2016, Pak. Ya, dengan tujuan supaya lebih kreatif, lebih aktif dibandingkan dengan hanya sekedar pencinta. Nah, banyak kegiatan yang terkait dengan
kepemerintahan, terutama kami dari insan-insan perkereta apian, anggotanya cukup banyak, dan akan memberikan semacam masukan, pandangan bagaimana meningkatkan perkereta apian di Indonesia. Salah satu acara yang dilakukan pada hari ini yaitu mengadakan Loka Karya. Kita tahu bahwa share atau pangsa angkutan kereta api itu sangat rendah. Untuk angkutan barang itu kurang dari 1%. Masih didominasi angkutan jalan raya 90% lebih. Kemudian laut dan lainnya. Ini beda sama orang, Pak ya? Angkutan orang? Angkutan penumpang, kalau kita penumpang kira-kira 6-7%. 6-7%. Ya, itu pun mayoritas di Jakarta, ada Jabodetabek. Tapi tidak merata di seluruh Indonesia. Nah, kita tahu bersama bahwa angkutan kereta api adalah angkutannya efisien dan ramah lingkungan, kemudian juga bisa mengangkut jumlah besar, artinya efisiensinya cukup besar dengan mengangkut dengan cukup banyak dibandingkan dengan jalan raya. Tentu saja juga kalau menggunakan jalan raya ini ada istilahnya disebut dengan biaya eksternalitas. Biaya eksternalitas itu adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat akibat kemacetan misalnya. Nah, kalau di antara Jakarta Surabaya ini kita sudah membangun jalur ganda. Kementerian sudah membangun jalur ganda tahun 2014 selesai. Tapi sampai sekarang kondisinya masih belum optimal. Angkutan masih kurang, masih banyak menggunakan truk dan sebagainya. Betul. Akibatnya kemacetan di jalan, kerusakan jalan yang akibat beban lebih, ya kan? Kemudian juga kemungkinan terjadi kecelakaan juga besar. Betul. Demikian juga polusi udara, emisi gas buang. Kereta api bisa diturunkan itu semua. Nah, pada waktu tahun 2014 pernah kita hitung bahwa kalau 1 juta TIUS angkutan barang itu pindah dari jalan kereta api itu bisa hitung-hitungan kita bisa menguntungkan sekitar 3,5 triliun. 3,5. Kemudian berhubungan pada waktu itu membangun 10,5 triliun untuk antara Cirebon Surabaya. Artinya dengan kondisi seperti itu 3 tahun sudah balik uangnya ya. Tapi ini karena biaya eksternal jadi nggak kelihatan ada uangnya. Tapi sebenarnya negara yang rugi karena harus membangun, memperbaiki jalan yang rusak tiap tahun. Kemudian BBM yang kalau macet BBM lebih besar, ya, kerugian BBM dan sebagainya. Itu yang nilainya kurang lebih segitu. Kalau ada argumen begini Pak, kan ada jalan tol. Ini jalan tol memangkas waktu dan mungkin kemacetan dan lain-lain. Ini justru menggerus perkereta apian. Apa benar? Ya, kita harus bicara secara total ya. Secara total artinya dari ujung ke ujung. Dari asa sampai dengan tujuan. Memang jalan tol ini tapi biayanya mahal. Berarti 1 truk berapa biayanya? Apakah menutupi ongkos total? Jadi memang harus hitung. Belum tentu jalan tol ini istilahnya bisa menjadi persaingan ke kereta api. Tapi menurut kami ada beberapa hal yang kenapa rendah. Salah satu diantaranya adalah memang angkutan kereta api itu tidak bisa door to door. Terus bongkar muat, pindah lagi. Nah, dan yang kedua, sehingga biayanya mahal. Kalau yang kedua ada fasilitas perpajakan yang berbeda antara jalan raya dan kereta api. Kalau di jalan raya itu bebas PPN 10%, di kereta api kena. Sehingga otomatis pasti lebih mahal. Ya kan? Dan secara teoritis ada teori menyatakan bahwa jarak kurang dari 500 km itu lebih efisien menggunakan jalan raya. Antara 500 sampai 1.500 itu menggunakan kereta api, di atas 1.500 menggunakan laut. Ini teoritisnya demikian. Jakarta Surabaya jaraknya 727 km. Dari teori mestinya lebih murah menggunakan jalan raya, kereta api dibandingkan jalan raya. Namun dalam kenyataan tidak demikian. Jalan raya lebih murah. Ada beberapa hal tadi. Pertama tadi dari sisi pajak. Kemudian kedua dari sisi bongkar muat ada double handling
sehingga menjadi mahal. Kemudian menurut saya juga mungkin ada yang perlu diteliti lebih lanjut, misalnya masalah efisiensi perkeretaapian, efisien tidak di penyelenggaraannya, sehingga mungkin jadi tarifnya menjadi lebih tinggi. Nah inilah atas dari hal-hal tersebut di atas, Maska merencanakan akan melakukan penelitian lebih lanjut, lebih detail. Hari ini itu kita lakukan sebagai start dari pembahasan mengenai logistik. Ini kita akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan melakukan penelitian dan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka membantu pemerintah mengalihkan angkutan barang ini dari jalan raya ke kereta api. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Maska kembali menegaskan bahwa angkutan perkeretaapian khususnya logistik jauh lebih efisien dan efektif, termasuk daya tampung yang jauh lebih banyak dibanding dengan transportasi lain. Hal ini sebagai bentuk peduli Maska karena Maska sendiri terbentuk dari berbagai kalangan seperti wartawan, mantan regulator, mantan PT KAI, konsultan kereta api, dan lain-lain, sehingga sangat kompeten dalam hal perkeretaapian nasional. Yonas Bernard, Ardianto, Alfian, Surabaya TV. Demikian Warna-Warni Kota, saya Yonas Bernard. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Surabaya TV.